Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Berjumpa kembali dengan saya di channel Herdi Susanto. Oke, keberhasilan budidaya cacing sutra tentunya suatu impian bagi para pembudidaya, khususnya pembudidaya cacing sutra. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mempertajam kembali teknik budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur. Mempertajam ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan support atau semangat terutama pemula yang sedang menjalankan budidaya cacing sutra. Di hadapan saya ini cacing sutra berumur 30 hari. Oke, ini berumur 30 hari, merahnya sudah benar-benar menggoda. Coba diperhatikan ini nih, bahkan di setiap nampan cacing sutra hampir memadati ya. Tuh, sudah benar-benar merah di setiap nampan. Oke, diperhatikan, ini umurnya 30 hari. Bahkan kalau kita mau panen dalam umur 30 hari ini bisa kita panen perdana. Ya. Panen perdana untuk kita berikan ke anakan ikan, terutama ikan hias kesayangan saudara. Cara panennya bagaimana? Saya akan coba memberikan sedikit prakteknya. Sebenarnya memang cara panennya sudah saya berikan di segmen sebelumnya atau di tutorial cara panen cacing sutra, tapi di sini saya mempertajam kembali bahwa 1 bulan cacing sudah benar merah di setiap nampan dari penanaman hanya 1 genggam tangan saja. Bisa diperhatikan ya, ini cacingnya sudah benar-benar merah menggoda. Oke, kita siapkan nih sarung halus. Kita ambil, kalau Anda mau panen cacing sutra, kita ambil yang bergerombol. Sudah banyak contoh seperti ini nih. Ini sudah banyak. Kalau yang nyebar-nyebar ini masih kecil-kecil atau masih terus berkembang lah, intinya masih terus besar nanti. Dan kita cara mengambilnya akan dengan cara mengambil 1 genggam tangan saja, yaitu kita bisa melihat sekumpulan atau bergerombolnya cacing sutra seperti contoh ini nih. Kita ambil seperti ini. Oke, nah ini 1 genggam tangan seperti ini cukup ya. Nah, penanaman awal saya 1 genggam tangan ini, dan itu hasilnya kita dapatkan selama 30 hari. Oke, kita ambil, simpan, lalu kita bersihkan sebentar saja, gak usah lama-lama. Seperti ini nih, kita hanya buang kotoran dari ampas tahunya yang sudah busuk. Ini sebenarnya cacing sutra semua tuh. Ini cacing sutra semua. Ya. Oke. Kalau untuk diberikan kepada ikan hias, tentunya keadaannya harus benar-benar bersih ya. Kalau saya di sini sebenarnya cukup pembersihan hanya seperti ini saja, kita kasih ke anakan ikan atau ke ikan lele. Kalau untuk ikan hias ada versi cara panennya. Itu versi cara panen setiap hari. Setiap harinya itu bersih. Kalau ini kan masih dalam keadaan kotor nih. Tapi kalau ini kita simpan atau kita
bersihkan kembali dengan saringannya yang lebih halus. Kalau ini kan masih agak kasar saringannya, Anda boleh membersihkan dengan saringan halus, itu sudah cukup. Ini juga sudah cacing semua tuh. Oke, kalau untuk versi bersih setiap hari bisa saudara lihat di segmen sebelumnya, di segmen sesudahnya ya, yaitu video cara panen setiap hari bersih, cara panen cacing sutra setiap hari bersih, atau cara panen cacing bersih setiap hari. Biasanya kalau setiap hari kita mengambilnya tuh di sisi nampan seperti ini nih. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyatukan dari 3 nampan menjadi 1 nampan. Jadi 1, 2, 3 disatukan. Yang 2 kosong disatukan ke nampan yang 1 ini, misalkan ya contoh. Lalu kita sebelumnya kita bersihkan dulu yang cacing sutra ini, yang 2 itu bersihkan, lalu kita simpan di sini. Insya Allah besoknya cacing sutra sudah mulai memisahkan diri dari media, yaitu akan menempel di sisi nampan seperti ini. Yang sudah saya berikan di segmen ya, di segmen sebelumnya, yaitu cara panen cacing bersih setiap hari. Jadi ini ya contoh ciri-ciri kalau seandainya saudara ingin panen dalam umur 30 hari atau 1 bulan, itu bisa diambil dengan cacing sutra yang benar-benar bergerombol banyak seperti ini nih contoh. Ini sudah benar-benar merah. Saya sudah sudah meriset hasilnya. Umur 1 bulan saya ambil, saya bersihkan, ternyata saya dapat 1 gelas lebih. 1 gelas lebih dari penanaman hanya segenggam tangan saja. Intinya saya mendapatkan bersih 1 gelas cacing sutranya. Oke, inilah edisi mempertajam budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur. Dan sebenarnya kita memberikan makanan dari fermentasi ampas tahu atau ampas tahu yang sudah kita fermentasi itu sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan cacing sutra. Kalau kita memanfaatkan sayuran bekas itu sebagai makanan tambahan saja. Karena yang paling utama yaitu fermentasi ampas tahu. Ini contoh ya. Ini contoh hanya fermentasi ampas tahu saja dari awal sampai sekarang 30 hari tanpa ada makanan tambahan. Kalau ini kan kita kasih makanan tambahan sayuran bekas ya, seperti sawi. Kalau ini enggak. Kalau ini saya murni ampas tahu dari awal sampai sekarang 30 hari. Kalau tidak ada sayuran, Anda boleh kasih kulit pisang. Ini dia. Nah, ini kulit pisang ini. Tuh, ini bahkan sudah banyak anaknya cacing sutra di sini nih. Di setiap kulit pisang. Nah, tuh ini kulit pisang. Ini di dalam sini anaknya cacing sutra banyak nih. Bisa kita manfaatkan kulit pisang sebagai makanan tambahan selain sayuran. Dan ketebalan ampas tahu coba diperhatikan. Tidak terlalu tebal, hanya penanaman awal 0,5 cm saja. Itu penanaman awal atau penebaran awal 0,5. Paling tinggi itu 1 cm pada saat kita terus berjalannya proses budidaya. Jadi artinya dari awal Anda hanya butuh 0,5 cm saja. Nah, nanti lama-kelamaan akan semakin tebal sampai 1 cm. Jangan lebih dari 1 cm. Kenapa? Karena kalau lebih 1 cm itu biasanya media akan mengambang. Media akan mengambang. Di dalam media itu adalah gas yang dihasilkan oleh penguraian bakteri atau zat amoniak lah. Itu bisa meracuni cacing sutra yang sedang Anda pelihara atau yang sedang Anda budidaya. Oke, inilah edisi mempertajam budidaya cacing sutra.
Kesimpulannya yang sudah saya tadi katakan, di umur 30 hari atau 1 bulan Anda bisa memanen cacing sutra perdana. Dan ampas tahu yang sudah difermentasi itu cukup untuk kebutuhan cacing sutra sampai panen, tanpa perlu dikasih tanpa perlu dikasih sayuran. Anda cukup fermentasi ampas tahu itu benar-benar sudah bagus. Seperti contoh ini nih, contoh saya. Sayuran itu sebagai tambahan, kalau seandainya saudara punya sayuran bekas boleh kita tambahkan, tapi kalau tidak ada itu tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan, karena ampas tahu yang sudah difermentasi itu sudah benar-benar cukup untuk kebutuhan cacing sutra. Ketebalannya perlu diingat, ketebalan awal kita mulai tebar itu 0,5 cm, itu ampas tahu. Nanti lama-kelamaan seiring budidaya akan bertambah ketebalannya menjadi 1 cm. Ini sebagai tambahan makanan saja dari kulit pisang, bisa Anda berikan juga untuk makanan tambahan cacing sutra. Oke, inilah penampakan cacing sutra umur 1 bulan. Mantap, bahkan sudah bisa dipanen perdana. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga lebih paham lagi atas penjelasan di segmen mempertajam ini, dan semoga selalu memberikan inspirasi dan memberikan manfaat pada saudara semua. Salam sukses dan salam satu media. Salam merah menggoda. Dalam 1 bulan sudah benar-benar merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.